kemanusiaan itu amat sangat penting. Ketuhanan, ya, tapi bukan berarti ketika kita sudah bertuhan lalu kita menafikan kemanusiaan. Ada orang yang sangat serius bertuhan lalu tidak peduli sama manusia, bukan. Dalam Islam itu tidak benar. Dalam Islam itu kalau kita lihat hampir semua aspek ibadahnya itu kemanusiaan. Sholat itu kemanusiaan. Ada imam, ada makmum. Imam nggak boleh terlalu cepat, makmumnya juga nggak boleh mendahului imam. Nah, itu kemudian puasa juga begitu. Bagaimana merasakan perasaan orang lain. Kalau sudah puasa, mau raja, mau diplomat, mau orang kaya, mau pejabat, kalau sudah puasa, sama-sama lapar, sama-sama haus, sama-sama merasakan perasaan orang lain. Begitu juga sampai ibadah hajinya. Haji itu juga kemanusiaan. Bagaimana pakai pakaian yang sama di padang Arafah, merasakan perasaan yang sama. Nah, jadi menjadi dokter itu sebetulnya orang yang paling tersentuh kemanusiaan. Betul apa kata Pak Dr. Asep tadi. Bagaimana orang yang melihat hidup dan mati, yang paling tahu tentang kematian, mestinya dia orang yang paling dekat dengan Tuhan. Makanya kalau ada dokter yang nggak dekat dengan Tuhan, dia pasti dekat dengan setan. Karena dialah yang paling. Ada seorang dokter, sahabat kami, dia sudah pakai baju jubah apa itu yang dipakai waktu mau operasi itu. Dia mau operasi, sudah pakai itu, udah didorong kursi mau ke ruang operasi. Dia bilang nggak jadi. Saya nggak jadi, kata dia. Terus Pak dokter batal operasi, saya batal. Kenapa Bapak batalkan? Karena nggak ada yang jamin setelah disuntik saya sadar lagi, Pak Ustaz. Bapak kok tahu? Iya, saya kan dokter, katanya. Terus kenapa orang lain mau? Karena dia nggak tahu. Jadi rupanya bagus juga kita nggak tahu ini. Sedangkan dokter tahu semuanya. Tahu dia dari mulai. Saya kalau jalan dengan dokter itu tahu bahwa saya sedang sakit. Dari mata saya dia tahu sakit. Kalau kita kan paling tahunya ini pasti udah tanggal 29. Kita hanya melihat zahirnya. Tapi dokter ini bisa tahu. Ini Ustadz kayaknya kurang tidur ini. Ini kayaknya Ustadz tahu dia. Jadi kalau orang yang paling mengerti tentang hidup dan mati tidak dekat dengan Tuhan, siapa lagi yang bisa meyakinkan dia? Kalau saya yang ceramah, saya misalnya, marilah kita takut mati, kita akan sakit, kita akan depresi. Dokter yang dengar ceramah saya, alah, Ustaz kan cuma nembak-nembak aja. Kami yang tahu yang sebenarnya. Makanya semestinya yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah dokter. Kenapa? Karena dia mengetahui rahasia-rahasia itu. Nah, jadi beruntung sekali adik-adik sekalian menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak jabatan, begitu banyak. Tapi biasanya orang-orang yang sudah besarnya itu akan jadi apa? Dari kecil itu sudah kelihatan. Mungkin ini dari kecil adik-adik ini selalu bawa jarum suntik. Ustaz, anak saya ini saya masukkan kemana? Ya terserah, saya bilang. Kemana-mana dia bawa martil Pak Ustaz. Masukkan ke fakultas hukum. Berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Tapi nilainya rendah Pak Ustaz. Tukang. Jangan menyepelekan tukang. Nah kalau nggak ada tukang nggak selesai bangunan-bangunan kita. Intinya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada. Mao Zedong ini presiden mana? Cina. Saya betulnya ingat, cuman mau ngetes dokternya aja. Karena biji-bijian di Cina merosot jatuh, akhirnya dia buat keputusan semua burung gereja bunuh. Karena burung gereja adalah hama. Diputuskanlah berdasarkan kepres, keputusan Presiden Mao Zedong, bahwa semua burung gereja dibunuh. Apa dampaknya? Dampaknya tahun berikutnya Cina diserang oleh belalang dan ulat. Kenapa muncul belalang dan ulat? Karena pemakan belalang dan ulat sudah dibunuh. Jadi jangan pernah kita menyepelekan. Jangan pernah menyepelekan. Ada manusia-manusia dan kebetulan adik-adik dipilih bawah
tengah, atas. Yang namanya dokter-dokter itu kehidupannya bawah atau atas? Atas. Dokter-dokter ini high class. Saya sudah lihat. Makanya innallaha idza ahabba 'abdan, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, bahwa tidak ada yang sia-sia. Menjadi bawah pun pemakan ulat, pemakan capung, pemakan itu belalang pun ada manfaatnya. Tapi adik-adik, sudah kadung diletakkan Allah di kelas VVIP, very very important person. Tapi jangan sampai kalian jadi bangsawan, bangsa yang hidup di awan, sampai lupa kalian melihat ke bawah. Nah, itu makanya sekali-sekali nanti ikut Ustadz Somad ke pedalaman untuk merasakan bagaimana jadi orang susah. Melihat saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dimuliakan. Turun dari airport disambut, masuk mobil disetirin, di kantor di mana-mana dikawal, pengawalnya 3 lapis, TNI, polisi, Satpol PP. Kalau di Jawa lengkap dengan bansernya, pemuda Pancasilanya, lengkap dengan Muhammadiyah, Kokam. Tapi saya kalau begini terus nanti saya lupa, saya merasa di atas terus. Maka 3 hari saya di rumah, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Selasa saya sebagai guru di sekolah, saya ngajar anak SMP, SMA. Hari Rabu saya di rumah nerima tamu, berbagai macam tamu. Hari Kamis saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai seorang ayah menggendong anak, mengganti pampers sekali-sekali, bawa istri ke pasar, merasakan bagaimana penderitaan laki-laki menunggu istri belanja, merasakan bagaimana menemani. Itu semua harus kita rasakan. Karena kalau kalian terus di atas, rumah sakit sana, rumah sakit sini, sana, sini, gak pernah turun ke bawah, gak bisa merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau bisa merasakan perasaan orang lain. Poin yang kelima, wisuda anak TK, penyerahan pemakaian kalungnya itu oleh Ustadz Somad. Saya lah memakaikan kalung anak TK. Waktu memakaikan kalung tuh saya bisik ke telinganya, mau jadi apa? Waktu memasangkan kalung, 90% anak TK yang saya tanya itu jawab, mau jadi dokter. Yang mau jadi ustadz 1. 30 anak TK, semua, hampir semua, 90% pas saya tanya, mau jadi apa? Mau jadi dokter. Lama saya menung pas di jalan, kok anak ini mau jadi dokter ya? Setelah saya pikir-pikir, baru saya dapat jawabannya. Kenapa mereka mau jadi dokter? Dokter itu martelnya kecil aja, sebesar ini. Beda sama tukang martel besar, palu godam, gagangnya rotan, tangan lecet. Gaji sehari 200.000, itu udah tinggi udah. Dokter, martilnya kecil aja, pukul lutut kiri 10 juta, lutut kanan 10, ongkos pasang 20. Kecil aja, tok tok tok. Jaga malam, senternya batunya 10, dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Coba tanya standar berapa gaji jaga malam. Dokter, baterainya 1, senternya kecil, buka mulut 5 juta. Itu baru buka, belum tutup. Makanya banyak pasien itu menganga terus, takut dia tutup, takut dia buka 5 tutup 10, buka tutup 15. Artinya apa? Patutlah anak-anak ini semua jadi dokter. Kenapa? Dokter itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Tukang pijat, coba perhatikan tukang pijat, mijat kaki, ujung kaki, lutut, sampai semua pijat. Mohon maaf, bukan merendahkan. Berapalah dia dapat? Dokter cuma pegang-pegang sedikit aja, 15.